Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian selalu diberkahi Allah kesehatan. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran IPA. Mari belajar IPA dengan penuh semangat dan menyenangkan. Materi kedua kali ini yaitu tentang sistem pernapasan. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa, kita mulai. Kita memasuki pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan pengamatan, kalian dapat mengidentifikasi organ-organ yang berperan pada sistem pernapasan. Yang kedua, melalui kegiatan studi literasi dan diskusi, kalian dapat menjelaskan fungsi masing-masing organ pernapasan. Dan yang terakhir, kalian dapat mendeskripsikan keadaan paru-paru, diafragma, dan aliran udara pada mekanisme pernapasan. Pernapasan. Setiap hari kita diberi nikmat oleh Allah menghirup udara dengan bebas dan tidak terbatas, sehingga kita diberi kebebasan untuk menikmati kehidupan, belajar, serta berinteraksi dengan keluarga, saudara, dan teman-teman kita. Lalu Allah memberi kita nikmat berupa organ-organ dalam tubuh kita untuk menjalankan sistem pernapasan. Lalu, apa saja organ-organ yang berperan pada sistem pernapasan kita? Sistem pernapasan. Setiap saat kita melakukan aktivitas bernapas. Bernapas merupakan kegiatan menghirup udara dan mengembuskan udara. Kita dapat bernafas karena adanya sesuatu sistem yang bekerja dalam tubuh, yaitu sistem pernafasan. Ternyata sistem pernafasan merupakan suatu rangkaian kegiatan dari organ-organ pernafasan. Agar lebih memahami tentang organ-organ dan fungsi dari organ-organ sistem pernafasan, kita saksikan video berikut ini. Halo teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian
merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Baiklah anak-anak, kita memasuki kuis yang pertama. Kalian dapat menjawab kuis ini dengan menuliskan komentar di bawah dengan menuliskan nama, kelas, dan nomor absen. Pertanyaan yang harus kalian jawab adalah apakah yang dimaksud dengan sistem pernapasan dan bagaimanakah organ-organ kita dapat melakukan kinerja saat kita bernafas. Agar lebih memahami tentang sistem organ pada manusia, lakukan pada kegiatan pada link berikut ini, yaitu http://sistem pernapasan 1. Bu Rosida telah menyiapkan kegiatan untuk kalian lakukan di rumah. Selamat belajar. Mekanisme pernapasan. Bernafas merupakan kegiatan menghirup dan menghembuskan udara melalui rongga hidung. Pada saat bernafas, terjadi pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida terjadi di dalam paru-paru. Keadaan paru-paru saat kita menghirup dan menghembuskan nafas tidaklah sama. Untuk lebih memahami keadaan dalam tubuh kita ketika kita menghirup dan menghembuskan nafas, kita dapat menyimak video berikut ini. Hai, selamat datang di channel Beranda Ilmu. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Pernafasan atau yang dikenal dengan respirasi dibagi menjadi dua proses. Proses yang pertama adalah proses menghirup oksigen atau yang dikenal dengan inspirasi. Dan proses yang kedua adalah proses menghembuskan karbon dioksida atau mengeluarkan karbon dioksida yang dikenal dengan proses ekspirasi. Dalam inspirasi dan ekspirasi melibatkan dua mekanisme pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan diafragma atau pernafasan perut. Terjadinya fase inspirasi dalam pernafasan dada apabila ada kontraksi antara tulang rusuknya sehingga mengangkat tulang dada dan rusuk. Maka dari itu,
akan terjadi pembesaran rongga dada, tekanan udara di paru-paru mengembang. Hal ini mengakibatkan di luar tubuh terdapat tekanan udara yang lebih besar sehingga akan terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh. Fase ekspirasi dalam pernafasan dada dapat terjadi apabila terdapat relaksasi antar tulang rusuknya sehingga kedudukan tulang dada dan rusuk dapat kembali seperti semula. Maka dari itu, akan terjadi pengecilan rongga dada, tekanan udara di paru-paru meningkat, dan berkurangnya volume dalam paru-paru tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya pendorongan karbon dioksida untuk dapat keluar dari tubuh melalui hidung. Fase pernafasan berikutnya adalah pernafasan perut. Terjadinya fase inspirasi dalam pernafasan perut apabila terdapat kontraksi di antara otot-otot diafragma sehingga sedikit mendatar letaknya. Maka dari itu, akan membuat penurunan rongga perut ke bawah, paru-paru mengembang, pengecilan tekanan udara di paru-paru, dan pembesaran rongga udara. Fase ekspirasi dalam pernafasan perut terjadi apabila terdapat relaksasi antara otot-otot diafragma sehingga kedudukan letaknya kembali seperti semula. Maka dari itu, akan membuat posisi rongga perut kembali seperti semula. Berkurangnya volume paru-paru, terjadi pembesaran tekanan udara di paru-paru, dan pengecilan rongga dada. Hal ini dapat mengakibatkan pendorongan karbon dioksida keluar dari paru-paru. Baiklah anak-anak, kita memasuki sesi kuis yang kedua. Kalian dapat menuliskan jawaban kalian pada kolom komentar di bawah dengan menuliskan nama, kelas, dan nomor absen dan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jelaskan secara singkat bagaimanakah mekanisme pernapasan dan pertukaran oksigen pada alveolus pada video tadi. Kemudian, kalian dapat melakukan kegiatan membuat model paru-paru dengan botol bekas minuman. Bagaimanakah caranya? Kalian dapat mengakses link di bawah ini, yaitu http://bit.ly/sistem pernapasan 1. Alhamdulillah, kita telah sampai pada akhir pembelajaran. Tetap menjaga kesehatan agar dapat bertemu pada video pembelajaran IPA yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.